Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, sore hari ini kita mau bahas tentang Ethereum teman-teman ya, yaitu Ethereum hasil hard fork merge kemarin ya. Hasil merge kemarin Ethereum pindah ke POS. Itu kan banyak kontra sekali ya teman-teman, ada yang setuju Ethereum-nya itu tetap pakai mekanisme proof of work, ada yang nggak setuju gitu ya. Sehingga lahirlah beberapa koin baru. Salah satunya adalah ETHW dan ETHF. ETH Work dan ETH Fair ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, Ethereum ini, di sini kalau proof of work-nya ada 3 teman-teman. ETC ini yang pertama kali ya. ETC ini yang pertama kali Ethereum kena hack gitu ya, kemudian muncul ETH gitu ya. Setelah itu ada ETHF dan ETHW yang baru muncul setelah merge Ethereum ke Proof of Stake. Nah, yang pengen saya lihatin ke teman-teman adalah di sini. Ethereum Classic itu kalau kita lihat di Woolly Poly ini teman-teman, online-nya cuma 945 miner. Ya. Hash rate-nya cuma 266 GHz. Ya, kalah sama ETHF teman-teman, lebih tinggi Ethereum Fair ya, itu sampai 379 GHz gitu ya. Bukan gigahertz ya teman-teman, hash gitu ya. Yang nambang yang apa, kecepatan tambangnya gitu teman-teman, ketinggian nambangnya gitu ya. Yang online-nya juga lebih banyak daripada Ethereum Classic. Sebanyak 945, di ETHF ini 1344. Tapi yang paling menarik itu adalah ETHW teman-teman, atau Ethereum POW ya. Itu online-nya ada 7.560, itu hash rate-nya teman-teman sampai 2, terahash. Gila. Ya, sampai 2,4 terahash per detik teman-teman. Jadi meskipun Ethereum Classic, saya kemarin sempat share Ethereum Classic teman-teman ya, karena memang hash rate-nya itu naik. Jadi saya share ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat di ETHW ini teman-teman ya, minernya itu lebih banyak daripada Ethereum Classic. Supply-nya lebih sedikit daripada Ethereum Classic. Ya, Ethereum Classic harganya sekarang 600 ribuan, hampir 800 ribuan teman-teman ya. Kalau kita lihat di coin market cap teman-teman, coba kita buka teman-teman, ETC CMC. Saya lupa berapa harga Ethereum Classic. Saya beli kemarin nggak banyak teman-teman, cuma 3 ETC doang ya. Ya, dengan tentunya kita harus berhitung. Oh, sorry, bukan 800 ya. Berarti saya lihat ya. Litecoin mungkin ya 800. Nah, jadi Ethereum Classic itu kemarin 500 dan sekarang lagi diskon sampai 300 ribu, teman-teman. Ya, kita bicara value ya, teman-teman. Kalau kita bicara value, tentunya kita harus membandingkan harga, kemudian kita membandingkan supply, kemudian kita membandingkan miner dan hash rate-nya, teman-teman. Karena semakin tinggi hash rate sebuah koin POW itu semakin bagus, teman-teman ya. Hash rate-nya kalau ETC itu masih gigahash ya, teman-teman. Masih masih di bawah dengan ETHW yang udah sampai terahash, teman-teman, per detik. Nah, harganya lebih mahal daripada ETHW, teman-teman ya. Ini Ethereum Classic harganya 339.000 per video ini dibuat, sedangkan Ethereum POW atau ETHW itu 93.000 harganya. Jadi lebih murah 3 kali, teman-teman, dibandingkan Ethereum Classic. Kemudian kita pengen lihat di supply. Ya, kita pengen lihat di supply. Di sini supply-nya kita buka. Kalau Ethereum Classic supply-nya itu 210 juta. Tapi memang enaknya kalau di Ethereum Classic supply-nya dibatasi, teman-teman. Ya, supply-nya dibatasi. Tapi kalau di Ethereum POW ya, dia supply-nya sama ketika supply ETH kemarin merge. Ya, ketika ETH kemarin merge, berapa supply-nya dia segitu, sama. Tapi bedanya dia nggak ada supply maksimum, teman-teman. Ya, tapi kita fokus pada peredaran supply aja ya. ETHW itu supply-nya 106 juta. Ethereum Classic peredaran supply-nya itu 137 juta. Jadi dengan supply yang lebih sedikit ETHW, harganya cuma 100.000 ya. Kemudian lebih sedikit gitu ya, lebih murah dari Ethereum Classic, tentunya
bisa jadi value buat teman-teman perbandingan ya buat teman-teman. Saya nggak bilang ETHW lebih baik daripada Ethereum klasik gitu ya. Cuman kalau kita berdasarkan data ya, data supply, kemudian data harga, kemudian kalau kita bandingkan ya memang kelihatannya ETHW ini cukup menarik ya teman-teman untuk kita koleksi gitu. Nah, kemudian teman-teman yang buat belum tahu ETHW ini disupport sama siapa aja sih gitu ya. Nah, kita bisa baca di sini teman-teman. Nah, jadi setelah Ethereum kemarin merge teman-teman ya, itu kan banyak terjadi kontra ya. Banyak terjadi kontra apa namanya? Yang kebingungan gitu ya, mau dibawa kemana nih peralatan miner kita, karena kan peralatan miner Ethereum itu kan nggak sama dengan peralatan Bitcoin yang membutuhkan ASIC gitu ya, alat-alat yang bernama ASICs ya teman-teman, bukan ASIC koin anang-anang ya teman-teman. Nah, jadi muncullah ide untuk hard fork gitu ya teman-teman, memunculkan sebuah koin baru bernama Ethereum Po. Itulah alasannya teman-teman. Sebagai wadah tempat teman-teman kita yang nambang di Ethereum sebelumnya untuk pindah ke penambangan yang baru. Itu munculnya Ethereum Po. Tapi teman-teman, menurut Vitalik Buterin ya, penambang itu harusnya ke ETC aja teman-teman ya. Karena dia nggak setuju dengan lahirnya koin baru lagi. Mungkin si Vitalik ini takut Ethereum itu bakalan seperti Bitcoin. Bitcoin kan banyak hard fork-nya teman-teman. Ada Bitcoin SV, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, jadi ampas semua ya teman-teman. Cuman kecuali Bitcoin Cash, ya kecuali Bitcoin Cash. Nah mungkin Vitalik nggak pengen kayak gitu, ya. Makanya dia lebih menyarankan jangan bikin koin baru lagi gitu kan. Nah coba kita baca dulu teman-teman sedikit tentang Ethereum Po ini ya, Proof of Work ini. Ethereum Po atau ETHW adalah hard fork potensial dari blockchain Ethereum. Dengan merge Ethereum yang akan datang, merge akan melakukan transaksi Ethereum ke Proof of Stake, sedangkan porsi fork cabangnya akan tetap pada Proof of Work. Ethereum Po menempatkan dirinya sebagai Ethereum Proof of Work yang asli. Nah, jadi beberapa pendukung Po ya ETHW ini menyatakan bahwa inilah Ethereum yang asli, dikembangkan dan dijalankan oleh komunitas. Namun Ethereum yang asli adalah Ethereum klasik. Nah, ini dia teman-teman ya. Memang kalau kita berbicara mana Ethereum yang asli adalah Ethereum klasik, ETC, yang merupakan blockchain Ethereum awal yang berlanjut dengan status asli blockchain setelah peretasan, the DAO. Yaitu peretasan yang cukup viral ya teman-teman di zamannya. Bahkan kalau sekarang teman-teman riset Ethereum, peretasan Ethereum itu sampai sekarang masih ada teman-teman. Nah, kemudian siapa sih pendiri Ethereum Po? Ethereum Po didukung oleh kelompok penambang ETH yang tidak diketahui namanya, jumlahnya berapa. Tapi kalau kita lihat dari situs Wuli Puli ini teman-teman, ini adalah situs crypto mining pool ya. Kita lihat di sini banyak banget ya teman-teman penambang, sekitar 7.000 yang ini yang per hari ini aja ya, yang online, mengalahkan Ethereum klasik gitu ya. Nah, yang akan mengalami kerugian dari peralihan ke POS. Jadi kalau Ethereum pindah ke POS, mereka yang rugi. Karena menurut Messari, industri pertambangan Ethereum bernilai sekitar 19 miliar dolar akan menjadi usang dengan perubahan ke Proof of Stake. Karena Ethereum ditambang dengan GPU khusus, penambang tidak bisa begitu saja beralih ke Bitcoin yang ditambang dengan ASIC ya. Pendiri Ethereum Vitalik Buterin menyarankan ETC sebagai alternatif, menyebutnya sebagai blockchain yang baik untuk penambang ETH saat ini. Namun, penambang tampaknya berkomitmen untuk melakukan fork ETHW. Nama-nama terkemuka yang mendukung fork ini salah satunya adalah Justin Sun ya, atau Justin Sun teman-teman, pendiri Tron, dan juga ada Chandler Go ya teman-teman. Penambang ETH yang terkenal. Nah, selanjutnya Poloniex didukung oleh Justin Sun adalah bursa pertama yang mendaftarkan ETHW dan mengumumkan rencana untuk mendaftarkan token potensial hasil fork ETH ini. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, si ETHW ini, ya dia kan pertama kali di listing oleh Poloniex teman-teman. Tapi market-market besar juga sudah listing ya ETHW ini. Contohnya ada Huobi Global, ada FTX, KuCoin, Kraken. Salah satunya adalah Maxi. Jadi teman-teman bisa beli ya di Maxi untuk Ethereum W ini teman-teman. Harganya 93.000 ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya Maxi bisa daftar di bawah di link deskripsi ya teman-teman.
Untuk link pendaftaran Maxi-nya, teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading sebesar 10% apabila mendaftar melalui link referral saya. Exchange yang besar udah banyak banget teman-teman untuk melisting Ethereum W ini. Ada Huobi Global, FTX, KuCoin, Kraken, FTX US gitu ya, Poloniex, Bitfinex, OKEX, Crypto.com, dan salah satunya adalah Maxi. Tapi memang dia belum listing Binance ya teman-teman. Belum listing Binance sama Huobi Global. Nah, gitulah teman-teman untuk Ethereum Pool analisanya buat dari saya ya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Apakah saya hold Ethereum Pool? Saya juga hold teman-teman ya. Saya juga hold Ethereum klasik juga. Bahkan Faircoin aja saya hold teman-teman ya. Faircoin ya kan ada saya bahas Faircoin di grup Telegram kita ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi memang saya menyeimbangkan koin proof of stake yang saya hold sama koin POW yang bakalan saya hold termasuk Ethereum POW ini. Semoga aja bisa jadi naga gitu ya. Modalnya sih nggak terlalu besar-besar amat teman-teman. Yang penting bagi rata aja. Itu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kembali saya ingatkan ini bukan saran financial advice, ya Dior terlebih dahulu. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe Musakryp, dan juga teman-teman bisa join ke grup Telegram kita, ada di link deskripsi. Untuk link joinnya ya teman-teman, apabila teman-teman ingin mendapatkan info-info terupdate dan juga diskusi buat teman-teman Musakryp yang lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.